Sego gegok menjadi kuliner unggulan di Trenggalek. Hebatnya, kuliner dari Kecamatan Bendungan ini masih eksis sampai sekarang di tengah menjamurnya makanan modern. Sego gegok, fams, dalam bahasa Indonesia artinya nasi gegok, yaitu nasi putih setengah matang yang dimasak dengan ikan laut. Biasanya sego gegok dibungkus dengan daun pisang, fams. Sekilas bentuknya mirip sama arem-arem. Sego gegok pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970-an, fams. Warung ini bisa menghabiskan 100 bungkus nasi gegok setiap hari. Kalau nggak doyan cabai, nasi gegok udah bisa membuat kepedesan, bahkan sampai berkeringat tuh. Selain untuk mengenalkan kuliner lokal, sego gegok untuk meningkatkan kegemaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Harapannya, tambahan gizi di setiap bungkus bisa menambah kecerdasan masyarakat. Fams, tipografi Trenggalek yang dikelilingi pegunungan menjadikan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani di ladang. Untuk menghindari cuaca yang panas, mereka berangkat kerja sepagi mungkin. Keadaan ini membuat para ibu-ibu rumah tangga kreatif dalam menyiapkan bekal cepat dan enak. Akhirnya tercetuslah ide membuat sego gegok deh. Fam, sego gegok dibuat dengan cara dan bahan yang gampang banget. Tapi racikan bumbunya yang membuat cita rasanya wena epol. Selain teri, 100 bungkus nasi gegok dibuat sekitar 100 kg cabai rawit juga. Kebayang gak tuh gimana rasa pedasnya? Oh iya, fams, batu minah ini nih yang jadi pelopor dalam pembuatan sego gegok. Makanan khas Trenggalek ini hanya bisa ditemukan di Trenggalek, alias masih belum pernah ditemukan di daerah lain. Disebut nasi gegok karena menjadi akronim dari sego genem, godong, gedang yang berarti nasi bungkus menggunakan daun pisang. Fams, nasi setengah matang yang sudah tanak dan bercampur sambal teri tinggal dikukus lagi. Selain untuk mematangkan nasi, proses kukus untuk mengeluarkan aroma alami daun pisang. Jadinya sego gegok lebih harum lagi, fams. Wah, harumnya sudah mulai tercium nih. Nasi gegok biasa dibentuk dengan lipatan bernama tum dan ditandai dengan daun pisang yang disematkan lidi. Cara ini bisa membuat isiannya tidak terurai. Oh iya, fams, sebagai pelengkap lauk, warung milik Mbak Rah ini juga menyertakan beberapa tempe goreng tepung dan tahu goreng. Ini bukan menu ayam biasa, fams. Kalau biasanya secangkir kopi cuma jadi teman saat ngemil, sajian ini justru kopi menjadi bintang tamunya. Hihihi. Dilihat dari bentuknya seperti ayam kecap, fams. Padahal warna hitam ini karena ada tambahan kopi robusta. Rasanya jadi agak pahit dan pedas. Pokoknya aromanya kopi banget deh. Nggak cuma nikmat, kopi juga berkhasiat untuk kesehatan. Tambahan kopi bisa menetralisir kolesterol di dalam daging ayam loh. Untuk bumbu yang dipakai hampir sama seperti olahan ayam pada umumnya kok, fams. Sebelum dimasak, ayam yang sudah bersih dipotong-potong dulu ya. Lalu campur bawang putih dan telur, fams. For your info nih, aroma dan rasa bawang putih yang khas ternyata berasal dari senyawa belerang yang dinamakan alisin. Zat ini bisa menyempurnakan rasa masakan dan berkhasiat untuk kesehatan tuh. Zat alium ini mengandung prebiotik yang bisa membantu menjaga bioma pada usus, fams. Bawang putih juga kaya vitamin C, vitamin B6, dan sejumlah nutrisi penting lainnya. Berbeda dengan daging sapi yang bisa memilih tingkat kematangannya, daging ayam justru harus dimasak sampai matang sempurna. Soalnya mengkonsumsi ayam mentah bisa meningkatkan resiko berkembangnya bakteri Salmonella dan Campylobacter alias E. coli, sehingga bisa menimbulkan keracunan makanan tuh. Gunakan bawang putih dan bombay ya untuk mengurangi aroma khas kopi. Sebaiknya kopi robusta diseduh air panas dulu, lalu pisahkan dari ampasnya. Oh iya, fams, kopi arabica dan robusta sebenarnya memiliki kromosom yang berbeda. Kromosom kopi robusta dinilai lebih baik untuk menghasilkan karakter rasa. Gak heran kalau kopi ini sering dikombinasikan dalam suatu masakan. Tinggal siram saus kopi di atas ayam goreng. Nyam, pasti nikmat banget nih, fams. Ngomongin tentang kopi, sekarang penikmatnya sudah dari semua kalangan. Bahkan minum kopi sudah menjadi gaya hidup. Gak heran, penjual dan kedai kopi pun semakin menjamur dengan berbagai brand.
Trenggalek punya perkebunan kopi yang sudah ada sejak zaman Belanda loh. Area seluas 300 hektar ini terletak di desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Hanya kopi berjenis Robusta aja yang ada di perkebunan Van Dilem ini, Fems. Katanya kopi jenis ini relatif tahan dari serangan hama dibandingkan dengan kopi Arabica tuh. Fems, bentuk biji kopi yang cenderung bulat ini harganya lebih murah dibandingkan dengan kopi Arabica. Soalnya produktivitas jenis kopi Robusta bisa 3 kali panen dalam 1 tahun. Kopi biasa ditanam pada ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian tumbuh dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sehingga tingkat kafein kopi Robusta yang lebih tinggi membuat cita rasa kopi lebih pahit dan keasaman yang rendah daripada kopi Arabica. Uniknya lagi, pabrik pengolahan kopi ini menjadi peninggalan Belanda yang masih berdiri hingga sekarang. Tampilan pabrik ini juga berbeda dengan gaya arsitektur yang unik dan menarik. Katanya sih pabrik kopi ini didirikan sejak tahun 1929, jauh sebelum era kemerdekaan di Indonesia. Uniknya dalam pengolahan kopi masih menggunakan sistem tenaga air alias Blue Technology System. Cara pengoperasian pabrik kopi ini tidak memakai tenaga listrik. Semua mesin berjalan dengan sistem yang ramah lingkungan memakai kincir tenaga air. Oh iya, menurut masyarakat sekitar, perharinya pabrik ini bisa memproduksi kopi hingga 5 ton loh, Fems. Luar biasa. Tapi nggak semua alat yang dipakai masih jadul kok. Beberapa peninggalan Belanda yang tidak bisa terpakai diganti dengan alat yang lebih modern dan relatif menghasilkan produk kopi yang lebih banyak. Oh iya, Fems, pabrik kopi yang menjadi agrowisata bernama Dilem Wilis ini punya spot kece untuk eksis. Pengunjung juga bisa bertemu dengan pendiri pabrik, yaitu Mr. Van Dilem, yang juga menjabat sebagai seorang ahli botanikal. Tentunya dalam versi patung ya, Fems. Hihihi. Ngomongin kuliner Indonesia, kurang lengkap tanpa mengikut sertakan jajanan pasar yang satu ini, bikang alias cara bikang. Kuliner yang terkenal dengan rasa yang manis ini ternyata punya filosofi loh, Fems. Rasa kue yang manis memiliki arti perkumpulan bersama kerabat atau sahabat yang bisa menimbulkan momen indah dan manis. Itulah yang menjadi alasan jajanan pasar ini menjadi hidangan langganan di acara kebersamaan. Seperti kue tradisional pada umumnya, tepung terigu dan telur menjadi bahan yang wajib digunakan. Penggunaan tepung beras menjadi karakteristik kalau jajanan pasar ini diserap dari budaya Cina. Ternyata, Fems, si cantik yang akan dibuat ini punya segudang trik agar bikang yang dihasilkan tidak gagal. Adonan bikang ini tidak boleh terlalu kental dan berat, tapi nggak boleh terlalu encer juga. Gunakan filling aja supaya tekstur kekentalan adonannya pas. Gampangnya, adonan bikang harus memiliki tekstur seperti adonan rempeyek, tapi agak lebih kental. Fems, kue bikang umumnya berwarna merah muda, kemudian banyak kreasi-kreasi warna baru bermunculan, seperti putih, merah, hijau, dan original. Jadi lebih berwarna, Ini nih trik supaya bikang yang dihasilkan memiliki tekstur berlubang. Adonan bikang dituang saat cetakan benar-benar panas. Kalau kurang panas, lubang tidak bisa terbentuk. Eits, nggak boleh langsung ditutup ya. Kalau bagian tengahnya sudah matang, cetakan baru deh ditutup. Kalau bikang sudah matang, cetakan segera ditaruh dalam baki berisi kain dan air untuk menurunkan suhunya. Setelah itu, bikang bisa dikeluarkan dari cetakan dan digunting di beberapa bagian agar bentuknya seperti bunga mawar. Cantik kan? Oh iya, Fems, bunga mawar ternyata nggak hanya dibentuk dari kue bikang aja. Mawar juga bisa dikreasikan dari salah satu jajanan tradisional Indonesia, yaitu dadar gulung. Iya, dadar gulung, kudapan tradisional yang ada di Indonesia itu. Cita rasanya manis, berpadu dengan tekstur yang kenyal dan lembut. Pas banget nih, kudapan ini disantap untuk menemani aktivitas saat santai. Fems, ada 2 adonan yang dibuat, adonan isi dan adonan kulit yang terbuat dari tepung terigu. Fems, dadar gulung ini ternyata makanan khas Indonesia yang bisa ditemukan di Malaysia. Kuliner bercita rasa manis ini bisa digolongkan sebagai pancake yang diisi dengan parutan kelapa dan gula.
Nah, isian inilah yang disebut dengan unti. Oh iya, penyebutan nama dadar gulung juga berbeda-beda di setiap daerah. Dalam bahasa Malaysia, dadar gulung disebut dengan kuih ketayap dan kuih lenggang. Dadar gulung katanya sih berasal dari Pulau Jawa. Awalnya dadar gulung ini asalnya dari bangsa Romawi yang disebut pancake. Kemudian pancake populer di Eropa sejak tahun 1430 Masehi. Di sana, pancake dikenal sebagai makanan khas orang timur. Pada perkembangannya, makanan ini kemudian diadopsi oleh negara lain dengan kreasinya masing-masing, salah satunya di Indonesia. Pems, cantik bener ya kerajinan buahnya. Gak perlu merogoh kocek yang dalam kok. Siapa sangka kalau keranjang ini ternyata dibuat dari limbah plastik yang susah diuraikan oleh tanah. Nah, bagian bulat yang bentuknya seperti gelang inilah yang berasal dari lingkar gelas plastik. Oh iya, lingkar ini nggak melulu dibuat dari limbah gelas air mineral dari merek yang sama ya. Semua gelas plastik bisa dipakai kok dan nggak dibedakan juga warnanya. Bagian yang digunakan hanya bagian atas gelas alias bibir gelasnya saja. Jadi harus dipisahkan dari plastik bagian bawah gelas yang teksturnya relatif lebih lunak. Caranya bebas, bisa dipotong dengan cutter atau gunting. Oh iya, bagian yang berbentuk lingkaran ini nggak boleh sampai patah atau rusak. Jadi hati-hati ya. Pems, ini nih alasan semua warna limbah gelas plastik bisa dipakai. Seluruhnya harus dililit dengan pita kawat warna-warni. Tuh, jadi terlihat rapi dan seragam deh. Hihihi. Sebaiknya sih gunakan lebih 2 warna pita. Perpaduan warna bisa menghasilkan warna yang gak monoton dengan detail lengkungan yang lebih terlihat. Meski terlihat mudah, proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang ekstra. Kalau dibuat buru-buru, bibir gelas bisa patah dan gak bisa digunakan lagi deh. Selanjutnya tinggal dirangkai. Pems, botol minuman plastik kayak gini memang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kalau ngomongin tentang plastik, kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya malu karena tercatat menjadi negara kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Pengolahan ini secara gak langsung bisa turut membantu mengurangi sampah plastik yang mungkin saja tersebar hingga laut dan membunuh satwa yang hidup di sana. Oh iya fams, plastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, artinya sesuatu yang lentur dan mudah dibentuk. Pertama kali plastik digunakan oleh bangsa Olmec di Meksiko, yaitu sekitar 150 tahun sebelum Masehi. Tuh, udah jadi kan? Nggak cuma untuk keranjang buah dan air mineral saja, tas cantik kayak gini juga bisa dibuat dari limbah plastik tuh. Keren ya! Kalian kangen suasana pantai? Kita nikmati yuk deburan ombak dan birunya langit di salah satu pantai di Trenggalek. Di sini fams, kita juga bisa loh bersenang-senang di atas papan surfing kayak gini. Jadi mostly wisata Trenggalek ini kita outdoor ya, jadi lebih aman karena katanya kalau kegiatan di indoor itu resiko penyebarannya makin tinggi. Terus kemudian kita coba nerapin yang namanya on-demand tourism. Jadi para wisatawan yang kesini kalau bisa reservasi dulu gitu. Jadi kita bisa tentuin kuotanya biar bisa jaga jarak gitu. Ada yang harus diingat nih, meskipun Trenggalek tergolong zona kuning untuk kasus penderita COVID-19, pengunjung yang datang tetap harus mengikuti protokol kesehatan PEMS. Pengunjung harus diukur suhu badan kurang dari 37,3 derajat Celcius. So, kalau kalian lagi demam dan kurang enak badan, sebaiknya tetap di rumah saja dan menunda segala aktivitas di luar rumah. Cuci tangan minimal 20 detik juga nggak boleh disepelekan. Sabun bisa membunuh bakteri dan kuman di tangan tuh. Lalu bilas dengan air mengalir. Katanya fams, 80% dari seluruh kasus penyakit menular disebabkan sentuhan tangan tuh. Yang nggak boleh ketinggalan, pakai masker fams. Masker bisa menjaga kita dari penularan virus tuh, khususnya COVID-19. Kalau sudah menerapkan protokol kesehatan, selamat berwisata di Pantai Mutiara.
Surga tersembunyi yang ada di Trenggalek ini terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Wisata Pantai Mutiara Trenggalek ini tempatnya memang relatif lebih sepi dibandingkan dengan pantai lain di sekitarnya. Tapi pemandangannya jangan dipandang sebelah mata. Pantai Mutiara punya pesona alam yang cantik dan indah banget. Hamparan bukit-bukit di Laut Biru membuat ombak lebih tenang. Di sini Fams cocok loh dijadikan sebagai sarana olahraga paddleboard, berbeda dengan surfing yang membutuhkan latihan khusus agar bisa menjaga keseimbangan. Paddleboard ini termasuk olahraga surfing gaya baru yang bisa dimainkan saat deburan ombak tenang. Paddling sebenarnya mengarah pada kegiatan mengayuh paddle atau dayung yang tidak terhubung dengan perahu. Paddle ini biasanya disertai dengan satu bilah dayung. Kalau dilihat dari tekniknya, paddling sebenarnya gabungan dari olahraga surfing dan kano. Berdiri di atas paddleboard ini mengadopsi teknik surfing dan mengayuh dengan dayung milik teknik canoeing. Banyak yang menyebut paddling jenis ini sebagai stand-up paddleboard yang disingkat SUP. Salah satu olahraga ini berasal dari Hawaii sekitar tahun 1976-an Fams. Masyarakat Hawaii menyebutnya dengan Hoe He'e Nalu. Dulunya kegiatan ini dilakukan untuk membantu navigasi gelombang laut. Kalau sekarang makin berkembang menjadi olahraga air yang bisa dilakukan di danau, sungai, dan laut. Nggak sedikit juga loh orang yang melakukan olahraga ini sambil sesekali bebersih laut dengan mengambil sampah yang mengapung di laut dan dipindahkan ke daratan. Oh iya Fams, olahraga ini termasuk paling cepat tumbuh. Banyak orang yang beralih ke paddleboarding karena bisa berolahraga sambil menikmati alam. Hebatnya lagi, paddling bisa melatih kekuatan kardio, keseimbangan, dan fleksibilitas di seluruh bagian tubuh. Akhir Agustus lalu, Trenggalek memperingati hari jadi yang ke-826. Ada yang sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan rutin menjelang ulang tahun Trenggalek ini digelar secara sederhana dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nggak ada keramaian karena tidak mengundang banyak orang yang disebabkan oleh pandemi Fams. Acara dibuka dengan jamasan atau pencucian pusaka yang digelar di Komplek Pendopo, Manggala Praja Nugraha, Trenggalek. Sebelum ritual dimulai, Bupati menyerahkan pusaka kepada juru jamas. Ada beberapa pusaka yang akan dibersihkan. Di antaranya 2 buah tombak korowelang, payung songsong, tunggul naga, dan wibawa. Selain Bupati yang tampil layaknya seorang adipati, pakaian yang dikenakan segenap tamu undangan mengundang segala atribut pakaian Jawa. Mulai dari blangkon dengan mondolan di belakang, baju, sorjan, pokoknya semuanya berbau adat tradisional Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Fams, jamasan pusaka ini bukan kesaktian di dalam benda ya, tapi benda ini menjadi simbol pusaka dalam adat Jawa yang dulu digunakan untuk berjuang. Kalau sekarang sih dipakai untuk mengenang para pejuang. Barang yang sudah cukup tua dan rentan rusak, pusaka milik pemerintah Kabupaten Trenggalek ini dirawat dan dibersihkan dari kotoran serta debu Fams. Pusaka-pusaka ini dijamas menggunakan air yang berasal dari 14 mata air Fams. Nah, jumlah ini mengacu pada jumlah kecamatan yang ada di Trenggalek. Pusaka yang telah dibersihkan ini selanjutnya dibawa dari Pendopo menuju ke Balai Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, yang dipercaya jadi asal-usul berdirinya Trenggalek. Fams, pusaka yang sudah disemayamkan selama 1 malam kemudian diarak keliling kota. Rutenya pendek kok, mulai dari alun-alun hingga menuju Pendopo Manggala Praja Nugraha. Nah, arak-arakan kirap pusaka ini diawali dengan barisan terdepan, yakni prajurit keraton. Berturut-turut kendaraan pembawa pusaka, diikuti dengan kereta kencana Purbo Waseso Nuswantoro oleh Bupati Trenggalek beserta keluarganya. Pada pelaksanaan kirap pusaka di masa-masa pandemi seperti ini dilaksanakan dengan iring-iringan pawai yang hanya ditonton sedikit masyarakat Trenggalek. Para peserta kirap juga membagikan masker kepada masyarakat yang hadir tuh. Prosesi kirap ini dilakukan bekerjasama dengan vendor ekonomi lokal Fams, mulai dari busana hingga kereta pada kusir yang mengalami dampak akibat pandemi 19 ini. Pemberdayaan vendor lokal ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Trenggalek.
Keren ya tayangan hari ini. Udah nggak sabar pengen beranjak dan keluar rumah dengan nyaman dong. Ayo kita sama-sama ikuti protokol kesehatan biar pandemi ini cepat selesai. Caranya tetap pakai masker ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fans!